Hi guys, welcome back to my channel. Day 39, One Day, One Knowledge. Wah, jadi aku tadi tuh abis scrolling di Instagram. Kan sekarang tuh Instagram udah ada kayak fitur ngefilter gitu ya. Jadi kita tuh ngarahnya tuh lebih kemana? Ada tiga katanya, ada tiga fitur yang bisa kita pilih. Kita tuh genrenya kemana? Kalau aku, kebenaran aku di situ ada pilihan satu public speaking tips, yang kedua tentang self improvement, yang ketiga tentang motivation, ya tentang motivasi kayak gitu. Nah, jadi tadi ada satu video, mungkin ini nggak terlalu terkenal banget ya. Jadi satu video muncul di beranda aku. Di situ tuh ternyata ngebahas tentang komunikasi. Ya pasti aku tertarik banget dong. Jadi aku dengerin gitu. Ternyata ini ngebahas tentang dunia komunikasi. Katanya itu ternyata di dalam komunikasi itu kita harus menguasai tiga area ini biar komunikasi kita itu baik. Gitu. Gimana sih caranya kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan cara menguasai tiga area ini katanya. Jadi katanya area yang pertama namanya delivery habit. Delivery habit itu ngarahnya itu lebih ke kayak kebiasaan kita menyampaikan sesuatu. Gimana sih kebiasaan kita dalam menyampaikan sesuatu? Misal kita adalah tipikal orang yang ceplas-ceplos gitu. Atau kita tipikal orang yang confident ketika menyampaikan sesuatu. Atau justru kita tipikal orang yang mungkin masih ragu-ragu, kayak nggak pede dengan apa yang kita sampaikan. Terutama di bagian public speaking kayak gitu ya, bukan hanya tentang di komunikasi, terutama di bagian public speaking pula. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu dengan confident, dengan percaya diri, itu akan mempengaruhi dengan komunikatornya kita gitu, dengan audiensnya kita. Pastinya kalau kita ngelihat orang dari gerak-geriknya aja dia kayak udah menyampaikan benar-benar, dia ngebawain data, sorry to say ya, kalau dia bohong sekalipun tapi gestur dia benar-benar kayak gitu, mungkin kita agak kegocek ya gitu ya. Pernah kan kayak ada satu teman gitu, aku tuh pernah kejadian kayak coba nih dapetin satu satu tips gitu, bukan tips ya, kayak lebih ke satu video ini tuh ngarah ke jokes kayak gitu. Nah, dia tuh kayak ngeceritain satu hal, misalkan saya bilang kayak gini, kamu tahu nggak kalau misalnya semut itu ada di satu daerah di satu negara, katakanlah negaranya itu namanya Tata Peta, misalkan namanya ada nama negara namanya Tata Peta. Nah di Tata Peta itu, gue ngebaca satu jurnal, katanya di situ semut-semut itu ada sayap. Nah sayapnya itu tuh ada 8 di sebelah kanan dan 9 di sebelah kiri. Nah katanya fungsinya itu untuk semut ini bisa mencari makanan bukan hanya di daratan aja. Bisa dia nyari di atas pohon tanpa harus naik. Mereka bisa terbang dan berbagai macam. Terus fungsinya kenapa sih bisa kanan 8, kenapa kiri 7 itu ganjil. Nah, kan kita ini selama ini berspekulasi kalau kanan itu selalu ganjil, kiri itu selalu genap, karena kiri itu identik dengan hal-hal yang ya mengarah ke sesat lah, kurang baik lah, dan kanan itu selalu hal yang ke kebaikan. Nah, dengan seperti itu katanya melambangkan bahwa ya nggak selamanya kiri itu salah loh gitu. Dan di sebelah kanan itu menandakan 8, genap itu ya itu genap itu bukan hal yang salah kayak gitu. Nah, kalau aku nyampein ini ngebawain seolah-olah ada data dan yang lain-lain, mungkin orang percaya dengan omonganku. Padahal itu aku ngarang gitu loh. Nah, makanya yang menentukan pesan kita itu bisa sampai ke orang lain atau enggak, orang lain bisa nerima atau enggak, itu salah satunya adalah delivery habit kita. Kita nyampein ini gimana sih? Kalau kita nyampein ini datanya benar gitu, kita pengen menyampaikan sesuatu biar orang percaya dan biar orang nerima, ya coba kita delivery habit kita ya. Kita pembawaan kita itu harus confident. Kita harus percaya diri. Biar apa? Orang pun percaya apa dengan yang kita sampaikan. Gitu. Nah, itu yang pertama katanya. Area yang kedua itu namanya adalah vocal habit. Nah, balik lagi ini sama ya. Dalam penyampaian juga, tapi ke vokal kita. Kalau ngomongin soal vokal, kita tuh pasti akan mempelajari tentang artikulasi.
intonasi, dan volume yang tepat ketika kita pengen menyampaikan sesuatu. Jadi teman-teman, hal yang mungkin kita anggap tuh, beberapa orang mungkin menganggapnya kayak, aduh ini logatku, ini nggak bisa, ini logatku, suaraku memang kayak gini, logatku kayak gini. Anda sebenarnya kalau kita mau untuk mempelajari bagaimana caranya mengatur volume yang benar, mengatur pembawaan yang benar, semua itu bukan menjadi alasan loh biar komunikasi kita jadi bagus. Mungkin selama ini kita tuh volumenya terlalu tinggi, ya ngomongnya terlalu keras, mungkin terlalu kasar, logat itu seperti apa. Bisa kok kita belajar kalau kita mau. Intinya kalau kita mau aja. Kalau kita mau komunikasi kita jadi lebih baik, ya belajar. Bisa kok kita berusaha untuk menyesuaikan frekuensi suara kita, menyesuaikan volume suara kita, nada kita ketika berbicara, biar apa? Ya orang enak ngobrol sama kita gitu loh. Biar kitanya nggak jatuhnya kayak lebih dominan kayak gitu, suaranya paling kenceng gitu ya. Bisa kok gitu. Nah, karena kenapa? Ada satu content creator YouTube, kata di video itu ya, ada satu content creator YouTube namanya itu Vin Giang. Nah, kata Vin Giang ini, dia itu adalah salah satu orang yang menekuni tentang komunikasi ya. Jadi, kata Vin Giang ini, tubuh manusia itu seperti instrumen katanya. Jadi, waktu kita belajar public speaking teman-teman, kita tuh harusnya memainkan instrumen itu layaknya sebuah musik. Musik itu enak didengar tuh karena apa? Ada di mana di lirik ini dia harus naik suaranya, harus tinggi suaranya. Ada di lirik ini dia harus ngerendah dulu, harus tone-nya setengah, ini setengah, ini naik, ini turun, ya gitu. Jadi nggak flat doang. Sama seperti komunikasi, ada masanya kita harus, waduh suara kita agak diangkat sedikit. Ada masanya kita harus ya santai aja. Ada masanya kita harus menurunkan suara. Kayak gitu. Nah, dengan kita seperti itu kita tahu lapangan dong. Dan kita tahu situasi dan kondisi. Nah, makanya di ranah kedua namanya vocal habit ini mengarahkan bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dari suara kita biar frekuensinya itu sama. Volume suara itu sama dengan komunikator kita. Jadi pesannya itu lebih nyatu. Jatuhnya kita tuh kayak benar-benar, waduh aku sefrekuensi nih, kayak gitu sama komunikator kita. The last, yang ketiga adalah namanya adalah cognitive habits gitu. Tentang masalah kecerdasan teman-teman. Nah, masalah kecerdasan ini maksudnya apa? Ini ngarahnya lebih ke kayak cara nyampein juga. Cara nyampein yang kita nih obrolan kita terarah, terstruktur gitu ya. Jadi omongan yang kita sampein itu bukan hanya omongan bullshit doang, bukan omong kosong doang. Tapi omongan yang kita sampein setiap kita ngobrol sama orang, ini ada tahu ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi bukan ngalur ngidul aja, enggak gitu. Tapi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ajak orang lain ngobrol mungkin ya kayak gitu. Ya jatuhnya mereka tahu, oh ini omongannya tuh bukan bullshit doang. Ini orang memang ngomongannya itu berbobot. Ini omongan bukan hanya ngabisin waktu doang, tapi ada manfaatnya loh ngobrol sama dia gitu. Nah, dengan kita menguasai 3 hal tadi, baik itu dari delivery habits, dari vocal habit, dari cognitive habit, 3 area ini kita kuasain, percayalah, kita bisa membangun komunikasi yang benar, komunikasi yang baik. Karena kenapa? Mungkin kita pintar ya dalam menyampaikan, tapi pola suara kita mungkin masih kurang, masih terkadang belum bisa menempatkan sesuatu, volumenya kayak gini. Kita menyamaratakan kayak, aduh ini suara aku emang kayak gini, volumeku emang waduh melengking banget. Itu nggak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik. Mungkin kita pintar mengolah suara, mungkin yang masih kita kurang adalah bagaimana sih caranya ngomongnya itu terstruktur. Kita mungkin masih kayak, aduh baru belajar untuk menyampaikan sesuatu tuh terstruktur. Banyak kok. Tinggal kita mengevaluasi diri kita, kita introspeksi diri kita. Kira-kira ketiga hal ini yang mana sih yang perlu kita perbaikin biar komunikasi kita jadi lebih baik. Jadi poin intinya ada 3. Yang pertama adalah tentang delivery habit, tentang bagaimana cara kita, pembawaan kita ketika menyampaikan, confident atau tidak. Yang kedua adalah tentang vocal habit, intonasi, artikulasi, dan volume kita. Yang terakhir adalah cognitive habit, tentang
bagaimana kita ngomong, ada tujuan atau tidak, atau hanya bullshit aja. Gitu ya. Maybe enough. Thank you for your watching this video and bye-bye.